مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri dengan takir ya, tentunya dengan menata pikir. Kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya robbal alamin. Kembali ke halaman 97 baris paling bawah. Yang mau ngopi dulu, karena acaranya ngopi takir namanya ya. Ngopi ya, silakan. Ngopi kok nggak ada kopinya ya, enak. Ya ngopi itu maunya ngobrol. P-nya perihal ilmu. Nah, takir, ta itu menata, kir pikir. Kita ngobrol perihal ilmu sambil ditata pikirannya. Nah, jangan kebanyakan pikiran, nanti malah mumet, jelimet, kuat. Silahkan. Ya, kalau kira-kira sila udah mulai kesemutan, udah mulai keringingan ya, kalau mau melonjor nggak apa-apa. Silahkan yang mau melonjor. Kalau pinggangnya pegel ya cari senderan lah, sender, nggak apa-apa. Ya, kopinya diminum. Kalau masih ngantuk juga, kalau mau sambil liar-liar juga boleh. Ya, matanya boleh ngantuk, matanya boleh liar-liar. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek, ditahan. Ya, aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak di kuping, kupingnya disumbelin juga nggak apa-apa. Ya, yang penting lillahi ta'ala. Nyumbel kupingnya juga lillahi ta'ala. Apa ya kalau nyumbel kuping, nyumbel pengajian lillahi ta'ala. Kalau ada pengajian, kupingnya disumbel. Tapi kan yang penting ya pas pak, ngono ya, rapas. Kembali ke halaman 97 baris paling bawah. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama kanal abdu awsa'a ilma wa ma'rifatan billahi kana aksara tadabbur lil Qur'ani wa ajoma fahman fihi. Walidhalika itasa'al majalu fi tadabburil Qur'ani wa fahmihi lil arifina billahi minal ulama irrasikhina wal a'immatil muhtadin. Nah, itu ya. Musannif berkata radhiyallahu anhu, wa kullama kanal abdu, dan setiap ada seorang hamba atau maksudnya ya, setiap seorang hamba yang mana saja, ausa'a ilman,
yang lebih luas ilmunya. Ya, ausa'a bukan wasa'a tapi ausa'a. Kalau wasa'a luas, ausa'a lebih luas ilmunya. Berarti ada orang yang berilmu tapi sempit, ada orang yang berilmu tapi luas, dan ada yang lebih luas. Nah, ini dia ada ausa'a ilman, luas, lebih luas ilmunya. Wa ma'rifatan billah, dan dia ma'rifat, ahli ma'rifat, ilmunya lebih luas, dan dia ma'rifat billah, kenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Karena aksaro, karena itu dia, tapi ditujukan kepada keadaannya. Karena dia itu adalah keadaan dia. Aksaro lebih banyak, tadaburan bertadabur. Ada tadarus, ada tadabur, ada tafakur, nanti ada tafaul. Kalau tadarus itu berusaha mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu tadarus. Jadi kalau belum berusaha gitu ya belum tadarus, masih iqra, cuma baca-baca aja, mengenal huruf. Ini namanya tadarusan, itu ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baru nanti tadabbur. Tadabbur itu berusaha memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sudah bisa dibaca dengan baik dan benar itu. Jadi maca Quran angen-angen sak maknane, kamu memperhatikan maknanya. Itu tadabbur lil Qur'ani, untuk Al-Quran. Ini wa'adoma, dan lebih besar fahman, memahaminya fihi, pada isi Al-Quran. Gitu ya. Nanti kita bahas. Walidhalika, dan dari karena itulah itasa'al majalu, menjadi luas fi tadabburil Quran, lapangan dalam memperhatikan Al-Quran. Ini lebih luas lapangan dalam memperhatikan Al-Quran, lebih luas lapangannya, diberi kelapangan. Wa fahmihi, dan memahaminya. Jadi lebih luas pemahamannya, lebih luas pemikirannya. Lil arifina billah, bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Siapa mereka? Minal ulama, dari para ulama ar-rasikhin, yang mendalam keilmuannya. Jadi ada ulama yang dangkal. Kalau ada yang dalam, ada yang dangkal. Walaimati, aimah itu bentuk jamak dari imam. Kalau imam satu, kalau aimah itu imam-imam. Nah, ini. Kalau ini imam, kan cuma satu. Kalau ada imam-imam yang lain, aimah, pemimpin ya imam. Al-Muhtadin, yang mendapat petunjuk. Nah, oke. Ayo silakan ngopi biar gak tegang. Ini rada jeruk. Karena sing diomongi wong sing ilmune jeruk. Nah, termasuk sampean ini do jeruk-jeruk kabeh. Kalau pengen adem ngajine ning yoga wae. Enak. Biar apa enggak jebol coba. Nah, enak nih Pak. Jadi ulama kanal abdu ausa ilman wa ma'rifatan billah. Jadi gini, dan setiap seseorang hamba yang mana aja, yang lebih luas ilmu dan makrifatnya kepada Allah. Makrifatnya kenal kepada Allah. Karena aksara tadabbur lil Quran, dia lebih banyak di dalam memperhatikan
isi-isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Banyak perhatian. Menjadi perhatian penting. Tapi orang yang sudah luas ilmu dan makrifat, ya alhamdulillah bapak-bapak ini sudah luas lah. Kalau malam seren oleh mikiri tenan oleh tadabbur ya. Terus belum ngapalne barang dong, alhamdulillah. Terus EHN barang ya. Jadi alhamdulillah, jadi gak luas-luas. Rumpuk terus. Iya kan? Karena emang nggak berusaha. Nggak berusaha melapangkan hati. Al-Quran itu bisa melapangkan hati. Al-Quran itu. Orang-orang yang sudah lebih luas ilmunya dan dia makrifat kepada Allah, itu sangat memperhatikan betul terhadap kandungan Al-Quran. Lebih banyak memperhatikan kandungan Al-Quran. Benar Pak? Nah, kita ini Allah ya. Tapi ya kita bersyukur lah, kita masih ada usaha ikhtiar ya. Terlepas nanti kesananya ya sesuaikan dengan hajat, kita berhajat apa tidak. Yang pasti fasilitasnya lengkap Pak. Jenengan kok kepengen lancar baca Quran, asal tiap malam Selasa ikut duduk lama-lama lancar. Karena itu Al-Quran dibaca berulang-ulang Pak. Dan dengan jumlah yang banyak, 1 juz paling enggak. Ya, 1 juz atau setengah juz. Jarang kita baca Quran banyak. Paling biasanya 1 ayat lah ya. Malah yang sering dibaca cuman ya Al-Fatihah, Qul Huwal Falaq, An-Nas, terus Alif Lam Mim sampai ayat 5. Ya kan, terus ayat kursi, terus lillahi ma fis samawati wal ardh sampai itu. Wa ana wa qur'ana wa samna anta mal fadal wis iku wae nunggune ana wong mati. Orang ngaji-ngaji Mas. Wis luwe ora wong mati Pak, ora sing mati ora sing ndang tahlilan itu orang ngaji-ngaji. Proyek. Anehnya, kenapa yang dihafalin itu tok? Emang Al-Quran cuma itu? Apa mergo nek maca iku oleh berkat apa piye? Makanya sempit pikiranmu itu sempit. Enggak ada lapangnya sama sekali. Cuman apa diukur sebatas berkat. Jangan diukur sebatas berkat eman-eman. Ya, dan bahaya. Ya, itu kalau kita mau kembali ke diri kita masing-masing. Satu, walaupun kelihatannya kalau ngobrol hebat banget, ternyata masih rupok. Pikirannya saya rupok, belum luas, ilmunya belum luas, baru sebatas itu, sebatas berkah. Makanya harus ditingkatkan. Makanya ngaji itu tidak ada batas waktu, Pak. Tidak ada istilah terlambat, nggak ada terus istilah asep, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sang ibu, dari kecil, dari anak-anak sampai masuk ke liang lahat. Bahkan kalau perlu menuntut walau bisin, tuntutlah ibu walau sampai ke negeri Cina. Alhamdulillah kita ini udah perlu ke Cina-Cina itu. Ngapain kita ke Cina? Cina-nya udah datang ke sini. Ya, Cina-nya udah datang ke sini. Dan dia membawa cahaya, makanya selalu dipanggil nur, membawa cahaya. Jadi kita alhamdulillah, jadi Allah datangkan nur itu didatangkan dari Cina. Pas ya. Iya. Pas. Letak kono loh. Song Sui. Nama Cinanya siapa? Alhamdulillah. Ini kan ayat kauniyah, artinya sing temen kok nek ngaji lho. Lumayan enggak perlu ke sana. Nurnya udah dibawa ke sini. Asalnya dari Cina. Jadi enggak perlu kita ke negeri Cina. Tinggal kesungguhan. Mau sungguh-sungguh enggak kita? Itu tok Pak modal kita.
Zaman kalau benar, kita ini nggak begitu berhajat sama Al-Quran ini. Iya kan? Nggak begitu berhajat. Menunggu bangga-banggaan toh. Untuk kitab suci ini ngaji gak gelem. Aku orang Islam Pak, punya kitab suci Pak, Al-Quran Pak, orisinil Pak. Oh, berlaku sepanjang masa Pak. Tapi mau bangga toh, ngaji gak gelem. Gimana mau lapang? Hati sempit ruwet itu mergo itu Pak. Zaman kok belum memperhatikan Al-Quran nanti insya Allah melaku. Hati sampean jembar, pola pikir sampean menjadi luas, wawasan sampean luas, tidak seperti kata dalam tempurung ya. Iya, benar Pak, tempurung dalam apa? Ya apa itu maksudnya? Cupet. Kuper. Tenang. Nah, masalahnya kita berhajat apa tidak? Jangan alasan klasik. Aku ngaji kok apa-apa. Aku ngaji kok gak iso. Kapan kok ngajine nemen kapan? Kok ngapalno yo mau. Iya kan? Kok ngapalno saya temo. Tapi nek kira-kira iki nek diwiritno kok bisa ngene. Itu bentar ning ngapal yo hafal coba. Ngaji kok iki lho sayat ngene. Gak gelem. Ada nggak yang begitu? Nah iya. Kok dijadikan alasan? Nggak mungkin. Allah itu memberikan kita sama. Rawi. Motor rawi ya bes. Mana bes jeluk ngono kae. Tapi kan ngapalno tajwid itu yo mau. Ngapalno makhrajnya mau. Tapi yang motor Quran jeluk lho. Pengen dikata apa? Ya kan? Itu suara jeluk lo nek makhrajnya enggak jelas ini kuping keri. Keri mana? Keri. Kudu golek apa lar pitik ngene. Iki kupingku sing iki apa sing piye? Ya. Harus luas lah. Kita jadi cepat terus. Enggak punya wawasan, coba deh nanti. Buktikan aja. Di sininya enggak lapang, sulit untuk bisa menerima. Karena apa? Itu loh kotoran Pak. Kotoran. Orang yang sudah lebih luas ilmunya itu akan tersingkap. Kotoran-kotoran itu. Kenapa? Dia tidak punya tendensi apa-apa dalam melakukan sesuatu. Gitu loh. Paham ya? Kenapa? Dia ma'rifat billah. Ilmunya sudah luas dan dia mengenal Allah. Kenal sama Allah, kenal. Udah kenal belum? Hah? Kenal yang dia, pasar Rebo di Bandung. Orang nggak mungkin kenal kalau nggak pernah ketemu dan nggak pernah menyaksikan. Saman bisa kenal saya tanpa ketemu saya? Bisa kenal saya tanpa menyaksikan saya? Makanya proses liko, kemudian musyahadah ini penting. Nah ini kelemahan kita. Musyahadah atau nggak musyahadah? Menyaksikan, penyaksian. Orang yang menyaksikan namanya syahid. Kesaksiannya namanya syahadat. Ya, syahadat itu jangan di lisan. Kesaksian. Dan kita yang bersaksi. Nah, syarat diterimanya saksi, dibenarkannya saksi, diakuinya saksi apabila menyaksikan yang disaksikan. Zaman menyaksikan saya enggak? Ya. Sampean menyaksikan? Jadi yang disaksikan siapa? Yang disaksikan siapa? Saya.
Saya menyaksikan jenengan yang disaksikan. Jadi ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Nah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kapan oleh nyeksekno? Kapan ketemu nih? Tidak mudah, Pak. Untuk kenal Allah itu ada proses. Dari sampean santai-santai gak iso. Terus bagaimana iman kita? Wong iman itu artinya mungkin nggak kita percaya sama orang yang kita nggak kenal. Sekarang banyak penipuan. Kita nggak kenal siapa dia, minta nomor rekening dikasih, ya kan? Makanya akhirnya apa? Ketipu kita. Ketipu. Itu karena apa? Kita nggak kenal. Nah, iman itu percaya. Menyaksikan dulu, ketemu dulu, menyaksikan dulu, baru kenalan, kan namanya baru kan. Nah, sama Allah juga begitu prosesnya, menyaksikan dulu. Sebetulnya, paham ya? Ini ada cara. Nek sampean gak tenanan gak iso, Pak. Syaratnya itu mujahadah. Mujahadah itu perang. Sama dengan jihad. Kalau jihad itu perang fisik. Ya, ada londo, kita lawan. Ya. Kemudian dia kafir, kita iman. Ini perang, jihad. Fisabilillah. Itu kalau fisik. Tapi kalau perangnya hanya perang pemikiran, namanya bukan jihad, namanya ijtihad. Dia punya pemikiran ini, punya ngadu pemikiran. Ini namanya ijtihad. Makanya kebanyakan agama ini kebanyakan bersumber dari hasil ijtihad, dari sumber pemikiran yang berbeda. Makanya kita mumet. Mereka akeh mumet. Dari A ini, dari B ngono. Dari A gini, dari B gitu. Karena istihad, hasil istihad. Kalau mujahadah sama perang juga, tapi yang diperangi hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi perangnya sama siapa? Sama diri sendiri. Kenapa harus diperangi? Nek gak diperangi gak iso, Pak. Itu yang membuat sekarang kita seperti orang buta. Padahal ada ayat yang dilihat di Qur'annya itu. Barang siapa yang buta di dunianya, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu ada di surat Tuhan atau apa? Ya. Nanti dicari lah itu. Sekarang kita menata pikir dulu. Ini yang perlunya kita memperbaiki apa? Memperbaiki orientasi hidup. Jadi memperbaiki arah dan tujuan hidup kita supaya arah hidup kita itu benar benar. Sekarang ayo kita mikir, pernah nggak kita menyaksikan Tuhan? Bingung toh? Berarti sampai imannya pun masih bingung. Loh, kalau orang iman pernah. Makanya aku kenal, karena pernah menyaksikan. Makanya aku percaya. Nggak percaya itu iman. Bisa dipahami Pak, bahasa saya? Enggak, nek menurut sampean enggak gitu Pak. Sampean boleh protes. Jenengan boleh protes. Ibu-ibu boleh protes. Kalau ada kalimat yang kira-kira enggak itu. Menurut jenengan perlu enggak begini nih? Perlu. Lah iya. Biasanya nek perlu itu tenanan ora? Tenanan. Saya perlu enggak butuh. Orang butuh itu sikapnya bagaimana kira-kira? Sungguh-sungguh di dalam menggapai. Lu sampean ngaku butuh kok.
gak tenanan. Aku ndi pernah gak tenanan. Aku ngaji tenanan, Pak. Mbak saksikan oleh jenengan semua. Kapan pernah saya ngaji tidur? Ayo, udah puluhan tahun. Siapa yang pernah melihat saya ngaji tidur? Enggak. Ada? Ngotot. Kudu tenanan, syaratnya kudu sungguh-sungguh, Pak. Kepengen dibimbing karo Gusti Allah, nek sampean gak tenanan oleh butuh karo Gusti Allah, gak dibimbing ngono ya. Wong syaratnya man jahadu fina lanah dianahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh berjalan menuju aku sendiri yang bimbing dia menuju jalanku. Jadi syaratnya jahadu. Itu. Ya, wajah itu bila aku jihadi. Bersungguh-sungguhlah kamu menuju Allah itu. Aku jihadi. Dengan sebenar-benarnya jihad, berjuang. Tenanan, Pak. Nah, udah pernah belum menyaksikan Tuhan? Loh, jangan-jangan Allah itu bukan Tuhan. Lha ora kenal, Pak. Percaya terus percaya model apa? Ora kenal kok percaya. Engko ndang dibohongin. Pripun, Pak, kira-kira? Lho nek sampeyan gak setuju omonganku gak apa-apa. Ngomong. Ini mulai kerasa ya? Mulai? Itu makanya Rasulullah itu umiye. Umiye itu bukan bodoh, Pak. Buta huruf itu tidak bodoh. Jadi ketinggian ilmu Rasulullah itu ar-rasikhin. Lebih mendalam keilmuannya, di atas ilmu yang paling tinggi. Itu kehebatan Rasulullah. Kenapa? Rasa, Pak. Rasa. Ngaji ngene iki krasa apa pinter? Hah? Sampeyan gak pinter, tetep gak pinter sampeyan sama nirokno aku ra iso. Ayo nirokno aku nek. Tapi krasa kan? Rasanya lebih tinggi daripada wong pinter. Orang pandai gak punya perasaan buat apa? Pandainya. Rasa itu di atas ilmu. Makanya ausa'a ilman wa ma'rifatan billah, yang lebih luas ilmunya dan yang mengenal Allah. Ini penekanannya. Setiap seorang hamba yang manapun yang lebih luas keilmuannya dan ma'rifat billah, mengenal Allah. Itu karena aksara tadabbur lil Quran, dia akan lebih banyak di dalam memperhatikan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini kalamullah, dia kenal Allah, dia kenal Al-Quran ini kalamullah. Ketika dia mentadaburi Al-Quran, berarti dia sedang bercakap-cakap dengan kita kan enggak merasa gitu. Sehingga pada kesempatan yang lalu dinyatakan orang-orang yang arif itu ketika dia melihat Al-Quran, itu sebagaimana dia melihat surat, membaca surat dari kekasihnya. Tenanan, perhatian tenanan kalimatnya. Kadang-kadang berbunga-bunga, kadang-kadang sedih. Betul enggak? Kita kan enggak pernah punya rasa itu. Karena enggak kenal. Oke ya, sungguh-sungguh ya. Jadi sampai harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berhajat. Kalau dalam Al-Quran, kalau sampai pengen lancar baca Al-Quran cepat, ya sholat hajat 4 rakaat aja. Terus niatkan, ya Allah saya berhajat ingin segera bisa mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Tapi bukan dengan simsalabim tentunya, itu otomatis Pak, Allah bimbing kita. Dilalah digerakkan hati kita, gerak. Itu semangat baca Quran itu bisa 2 jam. Nah, saya ini jujur dari baca Quran kurang jam. Tidak ada, karena kita tidak berhajat. Jujur aja, berhajat tidak. Nah itu, kesungguhannya tidak ada, berarti gak butuh.
Terus ngomong perlu, ngomong butuh tadi apa? Di pengajian, mbok bareng ngaji. Takut dipaidu dengan ini, butuh, perlu, hajat, nanti kesungguhanmu. Ini tuntutan kan Pak? Tidak mungkin. Kalau berhajat, sholat hajat, ada Allah kasih itu. Rasulullah bilang, sholat hajat, patokan, niatkan. Ya Allah, saya sholat hajat, saya berhajat dengan Bos. Saya ingin segera melancarkan baca Quran. Nanti hati ini Pak digerakkan. Kita ini hidup ini digerakkan oleh Allah Pak. Gak iso dewe ini. Tapi nek sampean gak berhajat karo Gusti Allah dijarno. Jadi bingungi kan ya. Bingungi kadang nek wedok yang mbebeki ngono kae. Karena enggak ada paham Pak ya? Itu Pak. Nah, kembali ke pernyataannya. Ini hubungan dengan iman. Ini ngopi, ngobrol perihal ilmu ya ngobrol perihal iman. Ya nanti ngobrol perihal ihsan ya. Ini udah otomatis ngopi kita. Pernah nggak kita menyaksikan Tuhan? Mumet tuh. Loh, kalau enggak, sampai kenal nggak dengan Tuhan? Lu nyaksikan nggak pernah, kok kenal nanti. Ayo kita perbaiki nih arah hidup kita. Jangan-jangan hidup kita ini arahnya nggak jelas ya, nanti kita gimana di jalan? Nyasar Pak, salah jalan. Sampai no, jangankan di akhirat nanti, neng dunia sampai salah jalan, ditangkap polisi Pak. Apalagi kalau pas ada razia itu, nggak peduli pokoknya stop apa di stop. Itu yang ditanya satu identitas. Jelas nggak identitasnya? Tujuanmu mau kemana? Kok salah jalannya ditilang Pak? Kok salah jalannya? Terus ditahan barang itu kayak. Ya udah ditahan enak betul. Wes gak iso nang ndi-ndi. Dibentak-bentak polisi ditupuki barang ngono kae nek wong salah jalane. Nekat. Tapi nek sing lolos aman Pak, dia jalan-jalan kemana pun seneng dia. Nanti di akhirat gitu. Ini kita harus diperbaiki. Ayo sekarang. Gila Pak. Kudune jawab tegas nih aja tembang lambe ya. Ketika kita menjawab dengan ucapan tuh hati membenarkan dan sikap kita jelas. Pernah nggak kita menyaksikan Tuhan? Pernah. Begitu. Loh, siapa takut? Pernah menyaksikan Tuhan? Pernah. Kapan? Dulu di alam arwah. Loh, di Quran ada kok Pak. Di Quran ada kok surat Al-A'raf itu. Ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum bala syahidna. Untuk apa? Antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin. Surat apa? Nah iya, baik akhadha rabbuka. Ingat ketika Tuhanmu mengambil perjanjian. Ya, mimbani Adama. Dari keturunannya Adam. Termasuk dzurriyyatahum, termasuk keturunan-keturunannya anak Adam, termasuk kita. Ini dzurriyyahnya kita. Apa perjanjian itu? Wa ashadahum ala anfusihim, lalu Allah mensahadatkan, mempersaksikan. Apa yang dipersaksikan? Ala anfusihim, anfus mereka. Anfus itu belum bentuk jamak dari napas. Nafsun, nafsan, nafsin. Orang sering ngartikan jiwa. Napas ketok nomboten. Napas kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Jadi dulu yang dipersaksikan siapa? Jiwa, roh.
Ada yang di alam arwah. Ada fisiknya enggak? Enggak. Enggak ada. Terus yang menyaksikan apa? Hati ya. Hati. Roh. Nah, terus Tuhanmu bilang, kon kata tak kon merantau, wis suwe merantau yo. Nek niat merantau, ojo mulih-mulih. Nek mulih-mulih iku gak merantau, boro jenenge. Kayak Mbah Nur, Mas Topik, Yasir, enggak merantau itu. Boro dodolan es di Jakarta. Kayak mulih-mulih, saulan mulih. Lho jenenge merantau ya gak mulih, nek merantau, nek mulih gak merantau ya. Mulih engko nek ya. Pak Imam merantau gak mulih-mulih. Mulih lali jalane. Lah mergo gak dieling-eling. Bablasan barang. Loh, ini nang donya insyaallah. Ya. Gitu loh. Kamu nanti akan aku suruh merantau ke negeri seberang. Kemarin saya udah cerita tamsil itu, kapal pecah. Ada sekian tahun. Gitu loh. Nah, kamu tak persaksikan denganku, dengan isi apa? Alastu birobikum. Nanti kalau kamu sudah di perantauan, apakah kamu masih mengaku bahwa aku ini satu-satunya Tuhan yang kamu ibadahi, yang kamu sembah, yang kamu patuhi, kamu taati? Alastu birobikum. Jawab enggak keturunan Adam? Jawab. Apanya? Apanya? Rohnya, jasate durung ngono. Kapale durung digawekne. Saya belum dilebokno kapal. Terus jawabnya kita apa? Qalu, mereka keturunan Adam, roh keturunan Adam. Mereka semua menjawab apa? Bala. Syab. Benar. Betul. Ngono kae jawab. Iya. Betul. Syahidna. Kami kan. Karena bareng bukan aku. Syahidna. Kami telah menyaksikan. Bukan akan. Syahidna itu fi'il madhi. Siapa yang telah menyaksikan? Roh. Ya? Rohnya siapa? Kami. Anak? Sampai menyaksikan apa enggak? Zaman anak Adam enggak? Kan ditanya. Pernah enggak menyaksikan Tuhan? Kapan? Dulu. Di alam ajali. Terus kenapa kita diminta ketegasan itu? Antakulu yaumal kiamati. Agar kalian nanti di hari kiamat tidak lagi membuat alasan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya aku lupa. Nyatanya sekarang lupa apa tidak? Sekarang lupa apa tidak? Itu yang jadi masalah. Sekarang dulu perjanjian supaya saya tidak lupa. Nyatanya sampean lali Pak, goflah. Matanya tertutup. Lakot kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh keadaanmu itu lalai tentang hal ini. Nek gak dibuka enggak iso. Enggak, sehingga sekarang enggak bisa menyaksikan. Bolak-balik asyhadu, saya akan terus. Beda loh. Syahidna dengan asyhadu beda. Asyhadu itu fi'ilnya mudhari'. Artinya akan. Saya akan menyaksikan. Kan sekarang gitu kan sama mengucapnya. Nah ini masalah. Perlu nggak kita menyaksikan? Makanya kenapa kita lalai sekarang? Kenapa kita nggak bisa menyaksikan? Sejak roh itu dimasukkan ke dalam fisik, beles jasad. Gimana badan? Mulai gaul dengan jasad. Waktu di alam rahim Pak,
masih anteng Pak kita. Anteng nggak kita di rahim? Anteng. Pernah pusing nggak? Enggak. Pernah mumet nggak? Enggak. Pernah rumet nggak? Enggak. Pernah jelimet nggak? Enggak. Tidak terkontaminasi oleh apapun karena anfusnya, jiwanya tetap tenang bersama Allah waktu di rahim. Lahir ke alam dunia berat ndelok dunya. Ayo jujur, apa yang sampean pikir? Apa aja yang sampean pikir dan apa yang sampean inginkan? Jawab aku udah turu-turu ya. Aku mulai setengah mati kulo merama. Ayo apa yang kau pikirkan? Apa aja yang kau pikirkan? Gak melek-melek engko. Engko ketutup terus sampean goplak. Ngaji kok goplak. Aku metenteng tenanan. Ojo tak bandem. Nyempeleke. Aku biyen ngono nek ngajar ning masjid. Sepatu akeh ngono, peletak. Wetak ngono biyen. Habis aku biyen ora ono sing ngancani. Nek saiki ngajar gurune 10 kok. Ngono sik montang man. Aku biyen dhewean. Ning masjid, aku nang masjid dalam. Tapi ning kene krikil akeh. Waduh krikil. Aku tinggalane bengak-bengok ning kene nyimak ngono, bletok, kono turu, bletok. Salahmu turu kok. Coba aku perlu ngono. Ben melek. Ini dalam rangka buka. Takut kunta pego pelati min hada. Sungguh keadaanmu begoplah dalam kelalaian min hada tentang hal ini. Lalai nggak sama? Lalai. Jujur ya, lalai orang. Lalai. Lah iya. Ketok buka. Iya, ojo meram-meram melek. Moto. Makanya aku tak akali ben gak ketok ngantuk, aku nganggo celak jadi ketoke ceges moto padahal tak celaki. Paham ya? Ini proses, Pak. Kita lalai, kenapa ini loh? Akhirnya apa? Semua kita pikirin, semua kita pinginin, kemudian kita melakukan segala sesuatu demi itu. Harben, Anis, Amsol, ketemu dunia. Rojo gede sithik pengen mobil-mobilan. Nek zaman aku cilik pengen mobil-mobilan, ngolah pikir. Ya apa caranya aku iso dolan mobil-mobilan? Keliling pasar, Pak. Golek kulit jeruk Bali. Emang saiki Beli. orang sekarang itu dididik supaya bodoh. Menjadi manusia konsumtif, nggak pernah mikir, nggak pernah punya kreasi. Benar nggak? Kenapa nggak punya inspirasi? Orang tahu mikir, nggak tahu itu. Golek kok kulit jeruk. Loh, pengen main kuda-kudaan nih, perang-perangan gaya kuda. Golek itu. Apa bisa? Godhong gedang ya, buang godhongnya, cekuk-cekuk ngene. Wah, terus tembakane iku kan pisang juga di kerut-kerut gitu. Sama. Iya. Sama ya. Yang seusia dengan saya masih membenarkan saya. Enggak ada saiki ngene gak dibuka matane. Mas mesake, Pak. Ojo wuto terusan. Ya kan? Banyak sekarang itu. Matanya melotot tapi buta mata hatinya. Nah di sana yang menyaksikan rohnya. Jujur sama sekarang. Kalau sampean mengandalkan mata sampean, saya jujur sekarang. Sampean iso ndelok aku karena apa? Hah? Karena ada rohnya. Nanti kalau rohnya diambil bisa lihat saya? Mboten. Makanya dulu itu roh. Ini diri ngerogo-rogo, bukan goro-goro. Goro-goro itu jam 1 ke atas lah. Ngerogo-rogo sih ya. Raganya dirogo. Ya kan, goro-goro jam 1 ke atas. Kalau ngikutin goro-goro jam 1 ke atas. Ini ngerogo-rogo sih. Rogonya dirogo. Ben melek. Ya kan, kita bisa melek mergono roh ya Pak. Kenapa orang gajer terus? Rohnya turu. Rohnya gak jumpeni. Gak kesiram rohnya. Ya cuma sampai sini, nanti ngajinya nggak tembang lambe. Butuh tembang lambe ya terus, tembang lambe.
Para tenanan. Ini harus sungguh, Pak. Kali tuh. Nah, segala sesuatu ya, yang kita jadikan harapan dan gantungan itu ilah namanya. Ilah itu sesuatu yang dipertuhankan. Begitu lahirnya alam dunia, terpengaruh dengan harta kekayaan dunia, akhirnya dunia tidak ada Tuhan. Segala sesuatu diukur pakai Dunia. Tuhannya siapa? Dunia. Lali nek di pangeran nang jenenge Gusti Allah lali, Pak. Sahidnanya dulu lali, karena yang saya saksikan duit. Kenapa? Bojo. Ini kan? Apa meneh? Weh, sampean ora gandang rabi kowe ngaji yo kelingan bojo, apa meneh WA-ne muni terus. Ngaji ndak kono. Ngaji kok ngene ngono bae. Ada orang aku biar yang ngono deh. Aku gampang gue HP muni tak buka apa nih. Plek nonton lah tak jawab aku ngaji terus. Ben krungu aku lagi ngaji ya. Itu loh Pak. Akhirnya ketutup Pak pandangan kita. Wah weh. Nah mau enggak? Allah berikan pelukan fakasabna angka gitu apa. Maka kalau kamu sungguh-sungguh, aku buka, aku singkap, fakasabna, aku usap angka darimu. Fakasabna angka gitu apa. Penutup yang menutupi mata hatimu, mata rohanimu yang dulu menyaksikan sekarang enggak. Setelah dibuka oleh Allah baru fabasoruka yaumal hadid, maka pandangan hatimu, mata batinmu saat ini, rohaniahmu menjadi tajam pandanganmu. Pandangannya tajam, luas pandangannya. Makanya orang yang marifat, yang menyaksikan Allah, pandangannya lebih luas daripada apa di atas dokter Pak. Usah ilman banget, berapa tahun bila di atas itu Pak. Yang perguruan tinggi lah ditemukan, karena apa? Alamal insana malam ya'lam, ada ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia yang manusia tidak tahu, nggak bisa lewat proses baca tulis, dikasih luas, gitu. Pandangannya luas. Pak Basoru kayak hadid, maka pandanganmu hari ini menjadi tajam, kamu bisa menyaksikan Allah segamblang-gamblangnya. Gusti Allah nyoto kemudian. Nyoto apa nih? Manggur Jawa Pak. Makanya Allah itu disifati di Quran az-zahiru wal batinus, al-awwalu wal akhiru. Dia nyata. Wal batin nyata bagi orang yang mukasafah, yang dibuka mata batinnya. Tapi menjadi gaib. Bisa menapa nyembah barang gaib? Hah? Apa nyembah? Harus nyembah Ka'bah loh. Itu loh Pak. Nah, perlu enggak ini? Sudah sadar belum? Kenapa kita sekarang bingung? Lali Pak. Makanya sak beja-bejane wong kang lali, saya bejo wong kang eling lan was. Allah berikan bimbingan lewat Al-Quran untuk mengikatkan lihat tazakkaru ulul albab, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang menggunakan akal. Ulul albab. Diingetin kita sekarang. Terus kepengen nggak kita bisa menyaksikan kayak dulu? Pengen nggak dibuka penutup ini? Sekarang percaya nggak kalau kita sedang tertutup? Sedang tertutup atau terbuka? Nek tertutup terus piye nek tertutup? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya tertutup, mata hatinya tertutup. Akhirnya wa ala sam'ihim. Pendengarannya tertutup. Ngrungokno ngene kok ora semut itu. Udah kupingnya yang disumpel tapi pendengar. Beda loh kuping dengan pendengaran itu. Nggak bisa mendengarkan walaupun ngotot kayak apa.
Makanya baru 5 menit kalau nirokno ora iso kok, ora iso trimo. Oh, guyu lho kok guyu ora sedih blas kok. Ya Allah aku kok iso ngono. Ngono kudune terus sedih nangis apa piye ngono malah guyu wajan. Ora mikir blas nanti perasaan. Benar enggak? Itu kan jelas. Khatama Allah ala qulubihim wa ala Sampai wa ala sorry. wah, jika ini melotot ngene kok ngene, bisa matane ditutup daripada ora kuat. Wah, bendera dari melek, wah bone peling. Iya kan? Itu ada gisawatun. Makanya Allah janji fakasabna lagi itu fakasabna angka ala gitu apa, maka akan aku buka darimu gitu apa, penutup yang menutupimu mata hatimu itu. Kalau sudah aku buka fabasaruka yaumal hadid, maka pandanganmu akan menjadi tajam. Lihat pandangan tajam setajam silet ya, pandang saya tak kuat. Oh enggak ya rawani pandanganku setajam setajam silet. tuh piye to. Padahal ono carane, padahal sampean enggak tahu carane. Aku nek ngerti carane jane sampean ya iso kaya aku jane. Kowe wani kuat mandeng aku tak jauh lho hebat. Hipnotis, ya aku hipnotis. Gua tukang hipnotis. Hipnotis. Paham ya? Mau apa tidak? Mau. Pengen menyaksikan yang benar. Sahidiyah yang tenanan. Udah, solusinya hanya itu. Kenapa? Di dalam sahidiyah ini nanti kita akan dibimbing. Supaya apa? Melalui 3 tahapan. Pertama, ada yang namanya su'arul basiroh. Satu. Kalau sudah su'arul basiroh, baru meningkat pada ainul basiroh. Baru nanti yang ketiga hakul basiroh. Jadi pertama kita dibimbing. Su'ar asal dari sir itu rasa. Siarul basiroh itu pandangan rasa. Bukan ini Pak. Ini mau sampai kapan nganggo iki? Ora iso tembus Pak. Ini hanya bisa menerima yang gini-gini nih. Bimbing, suar. Rasa itu butuh kepekaan. Nek gak dilatih gak iso. Makanya kudu sungguh-sungguh, nggak bisa lah Pak. Sak kobere, sak geleme, alah kobere mangkat. Ora iso, ora iso. Gusti Allah janji sing tenanan sing tak bimbing. Nek gak tenanan enggak. Temenan. Oh sampean di mana iseng-iseng tok. Gak bakalan sampai kiamat ya iso. Jadi Allah butuh kesungguhan. 1 niat, 2 kesungguhan dalam melaksanakan niat. Udah titik. Nanti Gusti Allah sendiri nanti bangkit. Nanti kalau terus kita bisa merasakan Pak. Ini napas ini, kita tidak pernah bisa melihat, menyaksikan pakai mata kita. Tapi kita bisa melihat dengan rasa kita sehingga kita yakin bahwa saya masih punya napas. Paham? Saya rasakan kok. Paham ya? Nah, nanti kita akan langkah pertama itu. Itu belum cukup. Kita buka sekarang. Ada yang namanya ainul basiroh. Tidak pakai rasa, tapi pakai mata hati. Ini muka sapa. Ini hati-hati nih nanti. Di sini ini godaannya akeh. Orang kebanyakan terjebak. Makanya ulama terbagi 3 itu karena ini. Ada ulamanya muhadoroh, ada yang mukasafah, ada yang musyahadah. Nah, yang musyahadah yang bahaya. Ya, ada yang namanya ainul basiroh. Ain itu mata, basiroh itu roh, batin. Terbuka mata batinnya. Wah ini godaannya akeh Pak. Oh itu, tenang Pak. Hati-hati. Nah, ini terus makanya jangan tergoda di sini. Lanjut terus dengan sungguh-sungguh. Nanti sampai mencapai pada hakul basiroh, pandangan yang hakiki. Nih, hak, nurul hak, nurul hakul hak. Ya. Paham ya? 3 ini Pak, baru dengar toh. Ayo,
Perlu tahu enggak? Pengen tahu enggak? Pengen. Pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Ini. Udah jam 10 bersambung. Tapi kono. Nah, enak aja aku melotot-melotot kuno karo gayung-gayung. Paham ya? Jadi saya memberikan fasilitas malam Rebo itu untuk Sahidiyah, arahnya ke situ. Udah lakonnya aja terus. Kenapa harus ada gerakan? Kenapa harus ada ucapan? Supaya satu antara hati, ucapan dan perbu. Itu loh, itu iman itu. Iman itu. Jadi tasdikun bil qalbi, iqrar bil lisan, wal af'alu bil arkan. Tasdik membenarkan bil qalbi dalam hati, iqrar bil lisan, lisane ngucap. Af'alu bil arkan diperbuat dengan seluruh anggota badan, makanya tetap ada gerakan. Dan ini mastur. Ijazah kita ijazah mastur, istighosah itu mastur. Karena apa? Yang memberi ijazah kepada saya sampai sekarang, saya mendatangi tidak bisa, mendatangkan pun tidak bisa. Dia datang dan pergi sekehendaknya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Manakib itu mastur Pak, yang ijazahin. Sampai sekarang saya mengenalkan sampai tidak bisa. Tapi itu ijazah Pak, nggak main-main Pak. Nggak main-main itu, nggak main-main. Orangnya datang, nggak diundang. Belum ya. Sampai sekarang, makanya kenapa ada ingkuk? Memang ijazahnya begitu. Istighosah saya nggak rubah, tetap itu dari awalnya. Nah, kalau yang dzikrul kamilah itu ratib kita. Sejak awal perjuangan Darussalikin yang diamalkan itu Pak. Lilung kemana-mana. Tanya yang tukang bawa batu itu Pak Wakino almarhum. Tanya Pak Idris itu yang tukang itu. Nggak peduli udan, nggak peduli apa jalan udah kemana-mana. Pakai dzikrul kamilah. Nah, alhamdulillah sekarang diprakarsai oleh ibu-ibu ada satu majlis tambahan namanya Takhtimul Quran. Ini mudah-mudahan ini mendorong kita untuk kita lebih cinta terhadap Al-Quran malam Selasa itu. Karena ini orang tadi dikatakan. Jadi setiap hamba siapapun yang lebih luas ilmunya dan dia mengenal Allah, dia akan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita jelasin minggu depan atau nanti di Sahidiyah aja. Ya, hal-hal yang mastur tidak usah diumum, ini keluar. Ya, nanti di Sahidiyah insya Allah kita bahas ambil istirahat senam itu kita ngobrol. Jadi nggak terlalu formal ya Pak, supaya lebih mudah masuk, nggak terlalu tegang. Insya Allah nanti kita bahas itu. Karena itu solusi. Jadi harus menyaksikan itu syahadat. Orangnya namanya Sahid. Kita punya media namanya Sahidiyah. Kita tutup, kita bungkus pakai kata-kata senam. Jadi orang nggak semua orang harus tahu karena nggak bisa untuk umum. Nah, makanya nanti dipilih. Jadi nanti ada daftar, ada absen, nanti mulai ditertibkan supaya siapa yang udah siap ditalkin dengan sahidnya itu, nah nanti ditalkin, tapi ya gentenan lah, enggak bareng artinya, ya disesuaikan, ya sesuai dengan kapasitasnya dan prestasinya, akhwalnya ya, akhwal itu sikap batin ya Pak, sikap batin. Bisa jadi yang bodoh malah itu bisa jadi yang baru malah dia ini bisa itu jadi dinilai bukan ini sikap batin ya, sikap roha, kondisi batin spiritual kalau bahasa ini spiritualnya ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa
wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.